Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai eksplorasi dan kolonisasi Eropa tahun 1600 sampai 1900 bagian 2. Di mana pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas dua materi penting, yaitu yang pertama mengenai pembentukan koloni baru, dan yang kedua yaitu pembentukan Federasi Australia atau Persemakmuran Australia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deris Gunuradila dengan 3 NPM terakhir 079 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada materi kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kepada sesi video presentasi kelompok kami, di sini saya akan memberitahu siapa saja sih anggota dari kelompok 7 ini. Baik, yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Ahmad Syahabudin dengan 3 NPM terakhir 044, lalu ada Fahmi Parijad dengan NPM terakhir 055, dan yang terakhir ada Siti Umihani dengan 3 NPM terakhir 071. Baik, yang selanjutnya mungkin teman-teman pada nanyain, ini tugas mata kuliah apa sih? Jadi tugas proyek ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania yang diampu oleh Bapak Ilham Rohman Ramadan, SPD MPD. Jadi ini adalah salah satu tugas wajib ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang mengontrak Sejarah Australia dan Oseania. Jadi mari kita simak video penjelasan mengenai eksplorasi dan kolonisasi Eropa 1600 sampai 1900 bagian 2 yang akan diterangkan oleh kami dari kelompok 7, yaitu sebagai berikut. Pada abad ke-18, Inggris aktif melakukan eksplorasi serta ekspansi kolonial di berbagai belahan dunia. Kolonialisme yang dilakukan bangsa Inggris di Australia pada awalnya hanya untuk mengeksplorasi daerah baru saja. Hingga pada 29 April 1770 Masehi, James Cook tiba di Botany Bay. Selanjutnya, Letnan James Cook menemukan pulau yang indah dan tak berpenghuni, kemudian diberi nama New South Wales, yang diresmikan pada 1729 serta mengklaimnya sebagai bagian dari Inggris. Pada tahun 1787 Masehi, Inggris menjalankan ekspedisi armada narapidana pertama yang berlayar menuju New South Wales yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip. Selanjutnya, semakin banyak bangsa Eropa yang datang ke New South Wales, terutama setelah tahun 1788 Masehi. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya narapidana dan orang-orang yang menentang revolusi industri. Selain New South Wales, terdapat koloni lain yang dibentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah koloni Tasmania. Pada awalnya, koloni Tasmania terdiri dari pemukiman di Sungai Derwent di Hobart dan Port Dalrymple di Launceston. Koloni Derry yang memimpin wilayah Tasmania pada tahun 1813 yang berambisi untuk menjadikan Tasmania sebagai wilayah koloni swasembada dengan memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian dan menjadikan wilayah Hobart sebagai pelabuhan bebas. Kesuksesan dalam mewujudkan ambisinya ini terwujud dan membuahkan hasil hingga Tasmania memisahkan diri dari New South Wales pada tahun 1825. Sejak saat itu, Tasmania menjalankan pemerintahannya sendiri dan memiliki lembaga legislatif sehingga menjadi
setara posisinya dengan New South Wales. Ketika New South Wales baru mempersoalkan transportasi narapidana, justru Tasmania minta agar sistem tersebut dihapuskan. Pada tahun 1855 Masehi, sebagai dampak dari terbitnya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintahan Inggris, maka secara resmi Tasmania menyelenggarakan pemerintahan sendiri, serta mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Selanjutnya, melengkapi kisah kesuksesannya, ditemukan tembaga perak dan mineral, serta keberhasilan dalam sektor agraris, telah menghasilkan komoditas buah apel yang berkualitas super, sehingga Tasmania dikenal sebagai The Apple Island. Kita berpindah kepada koloni yang selanjutnya, yaitu koloni Western Australia. Pada abad ke-18, di bawah pimpinan Baudin, Prancis telah sampai di wilayah pantai barat Australia. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ketakutan Inggris akan Prancis menduduki wilayah koloninya, sehingga Inggris mendirikan pos di Albany atau King George Sound atas dorongan Darling. Gubernur New South Wales yang memerintahkan Mayor Lockyer beserta pasukannya, pada 1827, James Stirling melakukan penyelidikan terhadap daerah Swan River dan tertarik untuk mendudukinya, lalu memberikan laporan kepada Gubernur Darling. Setelah membaca laporan tersebut, Darling berambisi untuk membangun wilayah koloni di Swan River, sebab menurutnya wilayah tersebut diperkirakan lebih unggul dibanding dengan pemukiman yang telah dibangun oleh Lockyer di Albany. James Darling diperintahkan oleh Gubernur Darling untuk menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada pemerintah Inggris. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Inggris karena terhalang oleh biaya. Akhirnya Starling mendekati para pemilik modal dan membujuknya supaya mau bekerja sama. Starling diangkat menjadi letnan gubernur koloni yang baru dan berangkat menuju Swan River bersama rombongan pertama dan tiba pada tahun 1829. Dalam pembangunan koloni ini, terdapat beberapa masalah hak tanah hingga menyebabkan wilayah ini mengalami keterlambatan dalam pembangunan dibanding wilayah koloni lainnya. Lanjut kepada koloni selanjutnya, yaitu koloni Queensland. Koloni Queensland berdiri dan memisahkan diri dari New South Wales pada tahun 1859. Queensland dulunya merupakan wilayah koloni yang dibangun guna memisahkan penduduk bebas dan narapidana. Pada awalnya, wilayah ini bernama Moreton Bay, hingga pada 1850 merujuk pada Australia Colonies Government mengubah namanya menjadi Queensland. Wilayah Queensland dapat dijadikan wilayah swasembada karena posisinya sebagian beriklim tropis dan cocok ditanami dengan kapas, sehingga menjadi komoditas yang laris di pasar perdagangan Eropa kala itu. Lanjut kepada koloni yang selanjutnya, yaitu koloni Victoria. Pada awalnya, Victoria merupakan wilayah distrik Port Phillip yang menjadi bagian dari New South Wales. Pendudukan wilayah distrik Port Phillip secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut. Rombongan David Collins merupakan rombongan pertama yang bermukim di Sorrento. Kemudian, 1834 Masehi disusul oleh Henty bersaudara dari Tasmania yang menempati Teluk Portland. Selanjutnya, 1835 Masehi, rombongan dari Tasmania, yaitu Batman beserta asosiasinya, menduduki daerah Melbourne. Secara keseluruhan,
Kelompok di atas kemudian hidup dan menetap di distrik pada 1851 Masehi. Secara resmi, Victoria menyelenggarakan pemerintahan sendiri pasca diberlakukannya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintahan Inggris. Sebab muncul ketidakpuasan sebab pembangunan cenderung berfokus di wilayah Sydney. Lanjut pada koloni yang selanjutnya, yaitu koloni South Australia. Pembentukan koloni Australia Selatan didasarkan pada teori Edward Wakefield sebagaimana tercantum dalam karyanya Letter from Sydney 1829 Masehi. Australia Selatan dibentuk dengan memotong area seluas 300.000 mil persegi wilayah NSW atau New South Wales. Pada 1830 Masehi, rombongan pertama tiba di Pulau Kanguru, namun akhirnya memilih tempat untuk bermukim di daerah Adelaide karena lebih layak dihuni, sebagaimana hasil penyelidikan dari Kolonel Laig. Lanjut kepada koloni yang selanjutnya yang merupakan koloni terakhir, yaitu koloni Northern Territory. Pada awalnya, Northern Territory dijadikan bagian dari New South Wales sebelum akhirnya dilakukan penyatuan dengan Australia Selatan pada tahun 1863. Para pemerintah dan penduduk bebas tidak dapat menemukan cara untuk mengembangkan tanah di wilayah tersebut. Pemukiman pertama mereka didirikan pada 1864 berada di Escape Cliffs, tepatnya di timur laut Port Darwin. Namun, 2 tahun kemudian mengalami kegagalan pengelolaan disebabkan oleh pemilihan lokasi yang salah dan kurangnya pemeliharaan. Baiklah, itulah materi pertama yang membahas mengenai pembentukan koloni baru. Selanjutnya, kita akan berpindah ke materi yang kedua, yaitu akan membahas mengenai Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia. Penduduk New South Wales, Tasmania, Victoria, dan Australia Selatan mempunyai kesempatan untuk memberikan suara mengenai rencana federasi untuk pertama kalinya dalam referendum konstitusi tahun 1898. Namun, referendum tersebut gagal karena hasilnya terbukti sangat tidak konsisten dalam hal jumlah suara, khususnya di bagian New South Wales, di mana tidak ada hasil positif. Akhirnya, hal ini dapat dilaksanakan pada tahun 1899 dan gerakan federasi ini berhasil. Menyusul keberhasilan referendum di Australia Barat pada tahun 1900, pemerintah Inggris segera mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Persemakmuran Australia, yang dimana menyatukan 6 koloni untuk membentuk Persemakmuran Australia. Puncaknya, pada tanggal 1 Januari 1901, harapan tersebut dapat terwujud dengan berdirinya Persemakmuran Australia yang menjadi wadah pemersatu seluruh wilayah jajahan Inggris di Australia. Baik, mungkin itu saja hasil video presentasi dari kelompok 7. Semoga itu dapat menambah wawasan kita semuanya. Kami dari kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan atau lain hal dalam pembuatan video kelompok kami. Kami dari kelompok 7 izin pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.